Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Ulfa. Di sini saya akan melakukan tindakan pemberian obat, yaitu melalui IM, IC, SC, dan IV. Sebelum kita melakukan pemberian obat kepada pasien, kita harus memperhatikan 6 syarat. Yang pertama, tepat pasien. Yang kedua, tepat obat. Yang ketiga, tepat waktu. Dan yang keempat, dosis atau jumlah yang tepat. Yang kelima, cara pemberian yang tepat. Dan yang keenam, dokumentasi yang tepat. Pemberian obat injeksi intramuskuler yaitu penyuntikan obat ke dalam jaringan otot. Tujuannya yaitu untuk memberikan obat yang pengaruhnya lebih cepat daripada pemberian obat melalui di bawah kulit. Untuk lokasi penyuntikan injeksi intramuskuler yaitu otot bokong, otot paha, dan juga otot pangkal lengan atas. Untuk melakukan prosedur tindakan, kita mempersiapkan alat. Yang pertama, bag instrumen. Yang kedua, kartu obat. Yang ketiga, obat sesuai perintah dokter. Yang keempat, kapas alkohol. Dan yang kelima, spade steril. Dan yang keenam, jarum steril. Yang ketujuh, handscoon steril. Yang kedelapan, korentang. Yang kedelapan, tourniquet. Yang kesembilan, bengkok. Dan yang 10, alas. Selanjutnya, persiapan klien, yaitu kita menjelaskan tindakan atau prosedur yang kita lakukan kepada pasien. Selamat siang, Bu. Di sini saya perawat Ulfa. Apakah benar dengan Ibu Vina? Baik. Di sini saya akan melakukan tindakan penyuntikan atau pemberian obat melalui bokong Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, terima kasih. Selanjutnya kita mencuci tangan. Selanjutnya, kita mempersiapkan alat dan mempersiapkan obat. Setelah cuci tangan, saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu. Di mana alat yang harus kita butuhkan? Di sini ada baki beralas, di atasnya berisi pulpen dan juga buku catatan. Ada bengkok nanti untuk sampah. Ada pom yang berisi handscoon. Ada bag instrumen. Di sini berisi ada 1 buah spray. Ada aquabides kalau memang obat perlu dioplos, ada jenis obat sesuai dengan advis dokter, terus ada alkohol swab, kapas untuk mematahkan jenis ampul, ada nal untuk mengganti spet yang ada, jarum yang ada di spet. Selanjutnya kita juga menyiapkan perlak. Selanjutnya kita akan melakukan persiapan obat sesuai dengan advis dokter tadi. Terlebih dahulu saya akan menggunakan handscoon. Setelah menggunakan handscoon, saya akan membuka spet, dibuka spetnya. Terus kita kencangkan terlebih dahulu sambil kita coba aspirasi untuk melihat kekuatan atau tutupnya. Kita buang tutupnya. Terus obat yang akan kita berikan ini jenisnya obat yang akan dimasukkan IM. Kita akan membuka kapas, kita siapkan, terus kita pecahkan. Di sini ada titik warna hitam, adalah kunci untuk membukanya. Kita patahkan, kita buang. Terus saya akan buka, tutup spet, dan akan memasukkan jarum untuk mengambil obat terlebih dahulu sesuai dengan advis yang diberikan oleh dokter. Nah, di sini sebelum obat dimasukkan ke pasien, saya akan membuang udara di dalam spet untuk mengurangi
resiko emboli. Oke, selanjutnya saya akan tutup, dan ini nal akan saya ganti dengan menggunakan sepet yang baru. Saya buka, kita buang. Oke, sudah selesai. Sekarang saya akan ke pasien. Obat saya tutup dulu, saya taruh di bak instrumen terlebih dahulu. Selanjutnya saya ke pasien, saya komunikasi dengan pasien. Ibu, obatnya sudah siap, saya akan masukkan obatnya melalui bokong. Ibu enaknya mau yang sebelah kanan apa yang sebelah kiri? Sebelah kanan. Baik, kalau sebelah kanan berarti ibu minta tolong miring ke sebelah sana ya Bu ya. Hati-hati miringnya. Oke, saya merapikan pasien terlebih dahulu, memberikan posisi yang nyaman. Selanjutnya saya akan mengukur terlebih dahulu sebelum dibuka kondisi pasien bagian celana dalamnya. Saya akan mengukur dulu di sini untuk tempat dari penyuntikannya, yaitu kita ambil sepertiga sias atau bisa kita bagi 4 bagian dari paha dari bokong sebelah kanan, kita bagi 4. Nah, di bagian sebelah ini sepertiganya adalah untuk daerah aman untuk injeksi intramuskuler. Selanjutnya, setelah pasien dengan posisi yang nyaman sesuai dengan keinginan pasien, saya sudah mengambil sepet, lakukan desinfektan pada daerah yang akan diinjeksi dengan menggunakan alkohol swab sekali oles. Selanjutnya, jarum atau tutup nal kita buka, terus kita masukkan ke daerah yang akan kita tusuk dengan posisi 90 derajat. Nah, pada saat obat sebelum dimasukkan, kita akan melakukan perpindahan untuk pegang sepet dan kita lakukan aspirasi supaya udara masuk. Nah, keluar. Setelah udara dipastikan sudah keangkat semua dengan posisi aman, obat langsung dimasukkan secara perlahan-lahan sampai habis. Dan selanjutnya akan dilakukan masase dengan menggunakan alkohol swab yang tadi. Saya akan melakukan pemberian obat melalui intrakutan, yaitu penyuntikan obat ke dalam jaringan kulit. Bertujuan yaitu untuk melakukan uji coba kulit atau skin test pada obat tertentu, misalnya ampicillin. Untuk tujuan yang kedua yaitu untuk mengobservasi penyakit TBC. Lokasi penyuntikan intrakutan yaitu pada lengan bawah bagian dalam. Selanjutnya kita mencuci tangan. Selanjutnya, kita mempersiapkan alat dan mempersiapkan obat. Selanjutnya, sebelum memasukkan obat untuk skin test terlebih dahulu, kita akan menyiapkan alatnya. Di sini ada bak instrumen dengan sepet 1 cc, ada alkohol swab, ada bengkok, ada kom berisi handscoon, ada obat. Nah, untuk jenis obat di sini harusnya kita menggunakan jenis obat antibiotik ataupun bubuk yang akan bisa kita oplos dengan menggunakan aquabides. Namun untuk hari ini karena tidak ada obat, jadi kita anggap saja ini adalah obat yang sudah dioplos dan akan siap dilakukan skin test. Selanjutnya saya terlebih dahulu memakai handscoon. Menggunakan handscoon terlebih dahulu. Saya akan melakukan pasang perlak di bawah pergelangan tangan pasien yang akan kita lakukan skin test. Selanjutnya saya akan membuka obat. Jarum kita seperti biasa kita uji coba, kita aspirasi jarum,
kita buang ke dalam bengkok. Nah, nal ini nanti karena ini kecil, ini yang akan kita tusukkan untuk melakukan sepintas di kulit pasien. Sebaiknya kita ganti terlebih dahulu dengan menggunakan nal untuk menghindari rasa sakit pada pasien. Oke, selanjutnya obat yang sudah dioplos tadi akan saya ambil, perbandingannya adalah 1:9. Jadi di sini saya akan ambil 1 unit obatnya, obat yang akan kita oplos. Selanjutnya akan dioplos dengan menggunakan aqua bides 9, jadi 1:9 jadi 10 atau sama dengan 1 cc yang kita masukkan ke dalam spet. Nah, ini jarum ini sudah tidak bisa dipakai. Selanjutnya spet saya akan ganti dengan yang kecil yang bawaan tadi. Saya akan ambil alkohol swab. Kita buka alkohol swabnya. Selanjutnya kita akan pilih lokasi untuk melakukan skin test, di mana memberikan skin test sebaiknya di daerah yang putih yang jauh dari vena. Ya, ini adalah bersih. Saya lakukan sekali oles alkohol. Saya buka. Terus saya tekan, tarik dengan menggunakan ibu jari sebelah kiri. Saya masukkan. Nah, ini obat dimasukkan di atas kulit, terus kita masukkan sampai dia posisi menggelembung. Setelah obat masuk, kita akan memberikan lingkaran di sekitar ini obat yang masuk tadi, terus kita kasih jam. Obat masuk, kita kasih jam 12, jam 12.00. Nah, Ibu, nanti kalau ada rasa gatal, nanti Ibu tolong lapor ya. Di sini biasanya ketika nanti akan terjadi respon alergi, biasanya akan terjadi kemerahan, terus akan membengkak dan pasien akan mengeluhkan rasa gatal pada daerah sekitar injeksi. Itu berarti membuktikan atau menunjukkan pasien ini alergi terhadap obat tersebut. Sehingga kita harus segera lapor kepada dokter untuk mengganti obat yang lain dengan diawali skin test kembali obat yang akan menjadi penggantinya. Tujuannya yaitu agar obat tidak cepat diresap oleh tubuh dan memberikan efek konstan. Untuk lokasi penyuntikan yaitu pada lengan bagian atas, bagian luar, yang kedua paha bagian bawah, yang ketiga perut bagian bawah, dan yang keempat punggung bagian atas. Selanjutnya kita mencuci tangan. Selanjutnya kita mempersiapkan alat dan mempersiapkan obat. Permisi ya, Bu. Iya, Sus.
Permisi ya, Bu. Permisi ya, Bu. Tak ukur dulu coba. Permisi ya, Bu, dipasang pelak dulu. Iya, Sus. Tak buka sedikit ya, Bu. Iya, Sus. Disuntik nggih, Bu? Agak nyeri dikit. Kalau nyeri bilang ya, Bu. Iya, Sus. Disuntik nggih, Bu? Mungkin agak sakit. Iya, Sus. Suntik ya, Bu. Ini ya, Bu, tarapkan dulu. Tak angkat ya, Bu. Iya, Sus. Sini, rapiin dulu. Pemberian obat melalui suntikan intravena, yaitu penyuntikan obat melalui pembuluh darah vena. Tujuannya yaitu memberikan obat
yang efeknya lebih cepat daripada pemberian obat dari SC dan IC. Untuk lokasi penyuntikan yaitu langsung pada pembuluh darah vena atau melalui kateter infus. Selanjutnya kita mencuci tangan. Selanjutnya, kita mempersiapkan alat dan mempersiapkan obat. Setelah melakukan tindakan, kita merapikan pasien dan mengembalikan alat-alat ke ruang perawat dan mensterilkan alat-alat. Setelah melakukan pemberian obat, perawat membawa buku catatan perawat dan mentandatangani bahwa sudah melakukan pemberian obat kepada pasien dengan tepat sesuai jam dan juga tanggal.